Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini hari Senin, kita masih dipertemukan. Walaupun kita bertemu masih melewati online, yaitu video pembelajaran ini ya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Walaupun kita masih dalam keadaan seperti ini, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan, menerapkannya, dan jangan lupa membawa hand sanitizer kemanapun kalian pergi, mencuci tangan, selalu memakai masker ya. Kita kan tahu penyebaran COVID-19 ini belum berakhir. Lalu ada berita kan munculnya varian virus baru. Nah, jadi kita selalu harus berhati-hati, ya kan? Jadi, kalau kita nggak ada kerjaan penting untuk keluar rumah, sebaiknya kita tetap di rumah saja ya. Untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Baiklah, hari ini kita akan memulai pelajaran. Hari ini pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Baiklah, untuk anak-anak semua, jangan lupa untuk menyiapkan buku tulis, pulpen dan pensil, penghapus maupun tip-nya untuk kita akan memulai pelajaran hari ini. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita memulai dengan doa agar pelajaran hari ini lancar sampai selesai. Baiklah, untuk semuanya, mari kita mengangkat tangan untuk berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai berdoa. Semoga dengan berdoa Allah lancarkan pembelajaran kita hari ini sampai selesai pembelajaran. Amin. Baiklah, tadi kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk menyiapkan perlengkapan seperti buku tulis, pulpen, pensil, penghapus untuk memulai pelajaran, untuk menyiapkan agar belajarnya siap ya. Baiklah, karena kalian sudah siap, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk mengisi absennya. Nanti setelah pembelajaran setelah menonton video pembelajaran ini, kalian bisa menuliskan nama kalian, list, dan mengirim kepada Ibu untuk yang hadir hari ini ya. Atau bisa langsung dari sekarang, bisa juga. Oke. Hari ini kita akan mempelajari materi kerjasama. Baiklah, pasti anak-anak Ibu semuanya pernah mendengar kata dari kerjasama. Oke, kerjasama itu apa sih? Ya kan? Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian kerjasama. Terus macam-macam kerjasama
kerjasama ini ada di mana saja ya kan biasanya. Terus manfaat dari kerjasama. Baiklah, untuk yang pertama yaitu tentang pengertian kerjasama. Kerjasama itu yaitu bekerja bersama-sama, minimalnya dengan 2 orang untuk tujuan yang sama. Jadi kan minimalnya tuh 2 orang. Kalau yang 1 orang nggak bisa disebut dengan kerjasama. Soalnya kan kerjanya sendiri, jadi bukan kerjasama, kerja sendiri dong. Baiklah, contoh dari kerjasama itu biasanya apa? Contoh yang paling minimal deh, yaitu kerja kelompok. Kerja kelompok itu disebut juga dengan kerjasama, ya kan? Biasanya kerja kelompok itu minimalnya juga 2 orang ya kan? Jadi siswa ini sama siswa ini bekerja sama untuk tujuannya sama, yaitu menyelesaikan tugasnya. Lalu contoh-contoh yang lainnya bisa gotong royong, itu kan bekerja sama-sama. Oke baiklah, itu dari pengertian kerjasama nih kan. Kalian pasti pernah melakukan kerjasama itu, di mana saja atau apapun bentuknya. Kan kerjanya bersama-sama. Lalu untuk yang kedua yaitu macam-macam kerjasama. Yang pertama ada kerjasama di rumah. Biasanya kan dalam satu keluarga itu ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah di rumah itu kita juga biasanya menerapkan kerjasama kan. Contohnya aja seperti misalkan setiap hari Minggu ini kita melakukan kerjasama di rumah. Tapi nggak hari Minggu juga sih. Biasanya kan hari-hari biasanya tuh juga kita membagi tugas. Ibu misalnya memasak. Nah, anak-anaknya membersihkan kamar mereka. Terus bapaknya membersihkan halaman. Nah, itu juga disebut kerjasama ya kan? Kerjanya sama-sama. Kalaunya kerja sendiri bukan kerjasama ya kan. Nah, kenapa jadi kita harus melakukan kerjasama, yaitu untuk mempercepat pekerjaan itu selesai. Nah, kalaunya sendiri saja kan biasanya lambat, nggak selesai tepat waktu. Kalaunya kerjasama kan kita bisa menyelesaikannya cepat dan ada waktu luang untuk bersama juga. Nah, itu juga baik bagi kita semua. Makanya kerjasama biasanya diterapkan di rumah, tuan, untuk juga mengurangi beban seorang. Misalkan karena ibu biasanya sering aktivitas di rumah ya kan, ibu rumah tangga tuh. Jadi nggak hanya ibu yang bisa bertugas di rumah, anak-anak, bapak juga bisa bertugas. Jadi kan tugas ini kita bagi. Nah, itu disebut dengan kerja sama. Nah, setelah itu yang kedua ada kerjasama di sekolah. Di sekolah kita juga melakukan kerjasama ya kan. Contohnya di kelas nih biasanya. Contoh dari kerjasama di kelas ada yaitu piket. Nah, piket itu kan piket membersihkan kelas. Piket itu biasanya piket di kelas nih, membersihkan kelas tuh. Nah, itu tuh biasanya kan nggak satu orang untuk membersihkan kelas. Biasanya ada pembagian untuk membersihkan kelasnya. Nah, itu salah satu contoh di kelas ya kan. Seperti misalnya anak-anak ada yang membersihkan lantai, menyapu, mengepel. Nah, terus ada siswa lainnya untuk menyapu papan tulis, membersihkan kaca jendelanya, terus membuang sampah. Nah, itu tuh kan kerjasama di kelas itu, kerjasama di sekolah itu agar mempermudah atau memperlancar untuk pembelajaran kita juga. Kalau bersih kan enak,
dilihatnya tuh kan. Kalau nya gak bersih kan risih juga, gak tenang belajarnya. Karena kalau bersih kan kita juga yang nyaman, tenang belajarnya, jadi fokus. Nah seperti itu. Maaf ya, ibu agak sedikit kurang enak badan, makanya flu. Baiklah, selain di kelas kan di sekolah tuh biasanya juga kepala sekolah menyuruh kita untuk membersihkan halaman. Nah membersihkan halaman itu kan, halaman sekolah tuh besar ya kan, nggak bisa dikerjakan sendiri, jadi kita melakukannya bersama-sama, yaitu dengan kerjasama kan. Misal kelas lain membersihkan sudut sini, kelas ini membersihkan sudut ini ya kan. Nah agar cepat selesainya kalau kita mengerjakannya bersama-sama. Untuk selain membersihkan halaman, ada juga membersihkan WC sekolah ya kan, agar enak, nyaman dilihatnya kalau bersih. Terus membersihkan musola untuk orang-orang sholat, lalu membersihkan sampah. Biasanya tuh kan di sekolah itu ada sampah. Nah setelah biasanya anak-anak siswa-siswa jajan itu, nah banyak kan, nah itu tuh dikumpulkan di tempat sampah dan itu dibuang nantinya. Lalu oh iya, ibu mau cerita nih tentang kerjasama di sekolah. Waktu kerjasama di sekolah, ibu pernah dua kelas ya, tapi sama kelasnya kelas 3 waktu ibu sekolah MTS. Nah di sekolah ibu hari itu kan pelajaran olahraga, tapi karena materinya sudah habis dipelajari, jadi hari itu hari Jumat ya, bukan ibu ya, bapaknya guru ibu menyuruh kami sebagai siswa untuk kerjasama untuk membersihkan masjid dekat sekolah. Jadi hari itu tuh hari Jumat ya kan, pagi, kurang lebih jam 8:30. Nah kita mulai berangkat dari sekolah menuju masjidnya untuk membersihkan masjid. Nah di sana itu kita bekerja sama untuk membersihkan masjid agar masjid itu bersih, cepatnya bisa masjidnya bisa dipakai. Kan hari Jumat orang-orang laki-laki ingin sholat Jumat tuh kan di masjid. Nah jadi hari itu tuh kami membersihkan masjid, saling bekerja sama. Ada yang membersihkan jendelanya, kaca jendela, ada yang membersihkan lantainya, menyapu, mengepel, ada yang membersihkan WC, kamar mandi, membersihkan halaman, membersihkan di depan rumah itu ya sebutannya, terasnya. Jadi kan kalau kita bekerja sama, pekerjaan itu cepat selesainya dan juga memudahkan kita juga, bisa menguatkan tali silaturahmi kita ya kan. Kita kan saling bertemu di hari itu, bisa juga saling bersapa ya kan. Misalnya kita di kelas kan, ibu itu kan kelasnya ada 2 ya kan, jadi 2 kelas ini yang membersihkan masjid. Jadi masjid itu kan besar, jadi kalau bersama-sama terus dengan 2 kelas, orangnya banyak, cepat selesainya, cepat bersihnya juga. Terus hari itu tuh ibu di bagian menyapu ya, ibu dapat bagian menyapu. Dengan teman-teman ibu ada 10 orang ya, kalau nggak salah 10 orang menyapu, 10 orang menyapu jendela, membersihkan jendelanya. Terus ada 10 orang yang membersihkan kamar mandi, 10 orang membersihkan WC, membersihkan teras, membersihkan halamannya. Nah
di hari itu tuh pekerjaannya cepat selesai karena kami semua bekerja sama. Jadi kerjasama itu baik bagi kita semua ya kan, untuk mempermudah, memperlancar, mempercepat suatu urusan agar cepat selesai. Nah itu aja ya kisah dari ibu. Oh iya, nanti juga ibu ingin kalian membuat video singkat saja, terserah sih, tapi nggak apa-apa kalau pakai bahasa sendiri juga, namanya kan juga belajar ya kan, menceritakan pengalaman bekerja sama kalian. Terserah itu mau kalian kerja sama yang di rumah, kerja sama ada di sekolah, ataupun kerja sama di lainnya ya kan, walaupun nggak kalian belum dewasa juga kan selalu melakukan kerjasama ya kan, membantu orang itu juga kerjasama. Oke, baiklah, untuk macam-macam kerjasama yang ketiga yaitu ada kerjasama di masyarakat, di lingkungan masyarakat. Jadi kan kita ini sebagai warga ya kan, warga di desa atau di kampung itu pasti ada yang namanya bermasyarakat. Nah biasanya bermasyarakat itu melakukan hal-hal yang positif, misalkan ada tuh namanya kerja bakti. Kerja bakti untuk membersihkan desa, misalnya desa Melati. Nah itu biasanya tuh kan RT atau RW-nya yang menyuruh untuk warga desanya kerja bakti semuanya. Misalnya dilakukan di hari libur atau di hari Minggu ya kan, untuk membersihkan desanya agar bagus dilihatnya. Bisa dikerjakan 1 minggu sekali ya kan, untuk merawat desanya. Kalau desanya indah, bersih, nyaman juga kan dilihatnya, kita juga enak, sejuk bertempat tinggal di suatu desa itu. Terus ada juga gotong royong. Nah gotong royong ini juga biasanya contohnya misalkan ada tetangga nih, kita membantu tetangga, misalkan ada acara pengantinan. Nah itu kan kita biasanya gotong royong untuk membantu tetangga. Itu ada yang membuat tenda, memasang tenda, ada ibu-ibu yang memasak, terus ada yang lain, bapak-bapak yang lainnya untuk mencari kayu ya kan, buat api nih. Biasanya tuh kan di desa-desa itu kalau acara pernikahan atau resepsi itu kan biasanya memasaknya di kawah, sebutannya kawah ya kan, di api, enggak di kompor. Kalau di kompor kan bisa apa ya, bisa kan banyak yang dimasak nih buat acara tuh. Jadi sebaiknya di tanah aja ya, memakai kayu bakar biar hemat juga kan lama tuh memasaknya. Jadi bisa kita lakukan di tanah atau memakai kayu bakar biasanya orang-orang yang akan di kampung. Nah itu tuh sambil bekerja sama, kita saling membantu, gotong royong untuk menyelesaikan untuk pekerjaan ini agar lebih cepat selesainya. Nah begitu. Terus ada juga contoh lainnya seperti siskamling. Siskamling itu jaga malam. Biasanya kan di desa itu ada jaga malamnya, bapak-bapak biasanya ngeronda ya, itu sebutannya ngeronda. Bisa juga setiap malamnya kan berganti tuh. Misalnya malam ini, malam Senin, Bapak Ahmad sama Bapak Muhammad dan Bapak Abdul nih bertiga jaga pos rondanya malam ini, bekerja sama untuk menjaga desa di malam hari dari mara bahaya.
kan kita nggak tahu kalau ada sesuatu apa, misalkan menjaga adanya maling di suatu desa itu, di suatu kampung itu, ya kan. Nah, lalu hari berikutnya ada lagi nih bapak Saidi, bapak Hambali, bapak Hanafi, kan berganti lagi. Nah, itu saling bekerja sama, adil tuh kan. Misalnya malam Senin ada 3 orang, malam Selasa 3 orang, malam Rabu 3 orang, nah sampai seterusnya. Jadi bekerja samanya tuh adil, 3 orang, gak seimbang. Misalkan bapak satunya itu menjaga desanya itu sambil jalan-jalan, memutar kampungnya ya, berlihat-lihat ya kan, jalan-jalan ngeliatin rumah-rumah orang, apakah ada sesuatu situasi yang buruk gitu ya kan. Yang satunya misalnya menjaga di pos rondanya. Nah, begitu. Baiklah, masih banyak sebenarnya, tapi contoh ibu cukup ya, itu aja ya juga cukup. Lalu selanjutnya mengenai manfaat dari bekerja sama. Apa sih manfaat bekerja sama? Kenapa nggak sendiri aja melakukannya? Nah, jadi kerjasama itu juga ada manfaatnya ya kan. Nah, yang pertama nih, kalaunya kita melakukan kerjasama tuh kan, pekerjaan itu akan lebih cepat selesainya dibandingkan kalau kita mengerjakan sendiri. Nah, misalkan kita sendiri ini melakukannya, baru aja kita selesai mengepel, baru aja aku selesai ngepel, belum lagi nyapu, cuci piring, cuci pakaian. Nah, kalau kita melakukannya secara bersama ya kan, misalnya bekerja sama dengan kakak nih, mengerjakan pekerjaan rumah, kita sudah selesai nyapu, terus kakak kita juga selesai cuci piring, cuci pakaiannya. Nah, itu kan jadi cepat selesainya kalau dibanding kita sendiri yang mengerjakan. Tapi juga bekerja samanya harus adil ya, nggak boleh ada gak seimbang. Misalkan kamu nyapu aja, terus kakak kamu yang cuci piring, cuci pakaian, masak. Jadi harus seimbang. Kamu juga nggak hanya nyapu, misalkan ngepel, menyapu-nyapu, membersihkan kaca jendela di rumah, ya kan. Nah, mengatur meja atau kursi, lemari, misalkan berantakan tuh kan, kita harus merapikannya agar enak dilihatnya, ruang tamu bersih, kamar bersih. Nah, gitu. Lalu selanjutnya manfaat dari kerjasama itu, pekerjaan akan menjadi ringan, ya kan? Tentunya itu akan menjadi ringan kalau dibanding kita mengerjakan sendiri. Kalau sendiri kan dari tadi seperti lambat kan selesainya, terus juga kita merasa berat, belum selesai nih, mana aku harus mengerjakan PR misalkan. Nah, kalau kita melakukannya bekerja sama, suatu pekerjaan itu akan jadi ringan, mudah. Nah, jadi ada waktu luang lagi setelahnya, bisa kan bersantai atau mengerjakan hal-hal yang lain. Misalkan kewajiban kamu kan sekolah, jadi ada tuh kan PR, mengerjakan PR, jadi bisa waktunya mengerjakan PR. Lalu manfaat yang lain ada juga, seperti dari kita bekerja sama itu bisa menumbuhkan atau mengeratkan tali persaudaraan kita, ya kan. Kalau kita sendiri kan sama siapa, nggak ada sama siapa. Jadi kalau kita sesama orang ini bekerja sama ya kan, sama teman-teman, sama saudara, nah itu bisa mengeratkan tali persaudaraan. Kita kan bisa di suatu tempat itu kan berkumpul, nah saling sapa menyapa, misalkan kerjasama di masyarakat. Nah, itu kan bisa yang misalkan tetangga ini sama tetangga ini kan setiap harinya bekerja nih, nggak pernah ketemu, ya ketemu misalkan hari Sabtu Minggu aja, weekend nih. Nah, itu tuh bisa sambil
membicarakan hal-hal yang ada di masyarakatnya, saling bertegur sapa. Kan setiap harinya bekerja, jadi nggak sempat, misalkan nggak sempat bersilaturahmi. Nah begitu. Jadi manfaat kerjasama itu baik ya kan untuk dilakukan. Jadi kerjasama itu bisa diterapkan di mana saja sebenarnya, nggak mesti di sekolah, di rumah, di masyarakat, di kantor juga bisa ya kan. Misalkan ada orang bekerja tuh kan, kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini ya sama saja seperti kita di sekolah. Nah begitu. Anak-anak ibu pasti juga pernah melakukan kerjasama. Contohnya kan tadi seperti kerja kelompok. Nah itu juga sudah mengerjakan kerjasama sesama temannya. Baiklah, sepertinya sampai sini dulu pertemuan kita hari ini mengenai pembelajaran atau materi kerjasama, ya kan. Jadi kerjasama itu, oke, kita simpulkan kerjasama itu adalah kerja secara bersama-sama dengan minimal 2 orang dengan tujuan yang sama, terus agar pekerjaan itu cepat selesai, ya kan, manfaatnya tadi. Terus kerjasama tadi ada di sekolah, di rumah, terus di lingkungan masyarakat juga. Kerjasama ini baik bagi kita semua, ya kan, bisa meringankan beban kita. Nah gitu. Baiklah, nanti kalau kalian ada yang ingin ditanyakan bisa saja untuk menghubungi ibu langsung ya. Nah ibu insyaallah online saja setelah mengirim video ini, ya kan. Terus tuh jangan lupa ya kan, tadi ibu suruh untuk membuat video menceritakan tentang pengalaman selama kalian pernah pernah pengalaman bekerja sama, ya kan, ya seperti kerja kelompok tadi misalkan, ya nanti kalian ceritakan buat video seperti ibu ini lalu dikirim ke ibu. Oke, baiklah, sepertinya sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Maaf ya kalau ibu ada salah kata, terus ucapan ibu ada yang susah dimengerti, ya mungkin karena ibu belum terbiasa menggunakan video seperti ini. Oke, baiklah, semuanya karena pembelajaran sudah selesai, kita akan siap untuk berdoa dan untuk menutup pembelajaran hari ini. Baiklah, untuk menutup bukunya, dan kita akan segera membaca doa. Berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini untuk anak-anak semua agar mengangkat tangannya untuk berdoa. Baiklah, kita akan memulai doa ini agar pembelajaran kita tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Baiklah, karena kita sudah berdoa, ibu meminta maaf apabila ada kesalahan kata atau kalian merasa tersinggung atau ada pokoknya salah dari ibu meminta maaf sebesar-besarnya. Semoga kalian memaafkannya, ya kan, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Baiklah, ibu akan mengakhiri pertemuan kita hari ini di video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan. Baiklah, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih anak dan ibu semua telah memperhatikan dan mengikuti pembelajaran hari ini melewati video pembelajaran. Baiklah, untuk semuanya, ibu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.